masalah tanpa solusi. Kenaikan BBM kali ini adalah lumayan tinggi, Rp2.000. Jadi di antara harga kelayakannya itu sekitar 700 katanya yang disubsidinya. Dan kalau dibanding dengan di Malaysia itu mereka hanya 8.700 kalau di sana si harga bensinnya itu. Tapi kalau di Malaysia itu nggak ada masalah, dia mau 10.000 mau 11 karena mereka sudah konversi ke gas. Jadi nggak masalah, jadi taksi kendaraan umumnya sendiri sudah memakai gas. Jadi jauh lebih murah dibanding dengan harga bensin. Tapi malah diturunin lagi, Pak. Diturunin lagi, makanya memang sekarang kan harga minyak dunia itu sekarang lagi turun 75-an sekarang tidak salah. Memang trennya 75-an kalau tidak salah. Memang trennya lagi turun. Kalau tidak salah ini karena ISIS menjual menguasai ladang minyak Suriah dan Irak. Dia menjual 50 diskon 50% ya. Ini yang membuat sekarang dunia menjualnya lebih murah. Nah, saya mau nanya, ini kita agak ilmiah sedikit lah, kesannya kita berbicara mengenai masalah dunia, oke? Walaupun kita nggak tahu, yang penting kita tahu. Kita membicarakan dunia, Pak. Dunia, iya. Pak Jarwo mau meninggal dunia, Pak. Saya mau tanya sama dunia panah maksudnya. Saya mau tanya sama Bianca dulu. Setuju? Saya yakin kalau yang namanya kenaikan tuh nggak akan ada yang setuju karena yang di bawah-bawah ini, tetapi nanti katanya akan mendapatkan yang di bawah-bawah ini, tetapi nanti katanya akan mendapatkan kartu. Kartu apa, Pak? Kartu remi. Oke, Pak. Sebelumnya saya Bianca Liza, saya itu dari perempuan lucu menggemaskan energi. Pak Jarwo didorong emangnya baca ya? Energi. Pak Jarwo didorong emangnya baca ya? Perempuan lucu menggemaskan energik dan cerdas. Perempuan lucu menggemaskan energik dan cerdas. Disingkat apa tuh? Thomas Encer. Palsu berarti itu, Pak. Iya. Pelumas itu kan ada daya kekentalan. Iya. SAE-nya dia Iya, di SAE-nya 1540. SAE-nya dia di 1540 ya. Iya. Udah, Pak. Oke, Pak. Saya ini sebenarnya 1540. Hampir jam 4. 1540. Cepat panas di udara dingin. Bapak bilang mungkin banyak yang tidak setuju. Iya, Pak. Kalau Bapak bilang mungkin banyak yang tidak setuju, tapi di sini saya ya setuju juga. Saya sih sebenarnya setuju aja. Maksudnya bukan setuju juga. Jujur saya nggak ngerti banget, Pak. Karena saya tidak menggunakan yang bersubsidi ya, Pak. Nah, kalau di sini saya sih positif thinking aja sih, Pak. Maksudnya sekarang ini kan pemerintah. Jadi Anda nih pakai yang berapa? Ukurannya. Saya pakai yang berapa apanya? Maksudnya ukurannya pakai bensin yang bersubsidi ya? Iya, luar biasa. Berarti Anda pakai Pertamax. Pertamax itu kan yang lumayan. Iya, lebih kurang bisa dikatakan begitu. Pertamax itu kan yang lumayan, yang mahalnya ya. Karena yang paling mahal itu adalah yang kelimanya ya. Pertamax kedua, ketiga, keempat. Kelima. Iya, Pak. Kelimaksnya ya. Iya, udah. Iya, Pak. Inilah. Ini cerita itu. Oke, Pak. Jadi ya inilah Bapak. Oke, Pak. Jadi ya menurut saya positif thinking aja, ini adalah pemerintahan baru. Jadi apapun yang maksudnya belum sudah apa-apa, Pak. Tapi kan di sini mereka memutuskan sesuatu itu pasti sudah dimikirkan matang-matang, Pak. Jadi tujuannya ini apa? Yang mereka menaikkan BBM untuk menggunakannya untuk hal-hal positif yang lainnya kan kita nggak tahu, Pak. Maksudnya biarkanlah, kasihlah mereka berkesempatan untuk bekerja, menjalankan aktivitas program-program yang ingin mereka capai gitu, Pak. Dan positifnya lagi, Pak, kalau seandainya BBM naik, otomatis orang mikir mau naik motor, mau naik mobil. Dan kemarin sempat ditanya apa yang kalian inginkan ketika pemerintahan baru Jakarta nggak macet. Ini bisa dituntaskan dengan hal ini, Pak. Ya kan? Kendaraan bermotor berkurang, mobil berkurang, orang menggunakan sepeda bisa, berjalan kaki, transportasi umum. Harus transportasi umum juga kita harusnya sudah mulai nyaman. Betul. Nah, jadi itu kan mengurangi kemacetan, Pak. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa. Dan saya punya beberapa meme gini ya, Pak. Ini bisa dilihat di sini, silakan. Mobil 100 jutaan dibeli, motor 2 juta. Mobil 100 jutaan dibeli, motor 2 juta dinaikin tuh. 8 juta handphone, kafe ratus. Lu naik motor puluhan juta lu naikin. Kafe 8 juta lu pakai. Kafe ratusan ribu lu tongkrongin. Kopi 50.000 lu aduk. Cipas 200.000 lu tenggak. Rokok 18.000 lu isepin. Klasik hotel 400.000 lu datengin. Ini sih promosi nih. Bensin 2000 pada berisik kayak mama. Coba hotel udah naik deh ya. Ya udah. Coba ada selanjutnya lagi. Ini boleh dipikirkan loh ini, Pak. Nih, berikutnya. Ice tea harganya 25.000 harga demo. Bensin jadi 9.000 ya sekarang. Ya. 8.500 demo. Ya, betul. Gitu loh, Pak. Air mineral 5.000 setengah liter aja.
Karena kalau bahasa Inggrisnya bahasa saya Belanda. Karena kalau bahasa Inggrisnya liter itu biasa. Kalau saya bahasa Belanda liter. Pikirkan. Oke, ini contohnya nih boleh kita pikirkan Pak. Nih, coba saya jelasin kenapa nggak setuju BBM naik, sedangkan di rokok 15.000 aja mampu. Tapi kan ini nggak nyambung, ini mah kayak gini maksudnya nggak. Enggak Pak, ada maksudnya Pak, maksudnya nyambung ini Pak. Ketika harga rokok kan semakin naik ya Pak, ada dari 10.000 mungkin sekarang bisa jadi 18.000. Ada nggak yang demo? Turunkan harga rokok. Kata siapa? Demo yang nggak ngerokok. Misalnya itu. Kata siapa? Kalau misalnya itu. Udah demo terus dia ngerokok ya berarti bukan itu. Coba. Dia yang nggak ngerokok demo dia. Bapak emang survei siapa di sini yang ngerokok? Siapa tahu aku juga. Ayolah jangan terlalu. Itu dia makanya Pak maksudnya. Ayolah jangan terlalu gampang. Jadi Anda tuh pada prinsipnya Anda setuju ya? Saya sih terserah aja pemerintahan protes aja gitu loh Pak. Ini kayaknya protes nih Bu. Ibu yang nggak diprotes. Ya jelas kita Karena harga bahan pokok pasti naik. Nah itu dia. Sekarang saya kasih tahu ya ini Bianca. Saya tanya kamu udah punya anak belum? Saya belum. Udah punya suami belum? Udah pernah ngurusin anak belum? Belum. Kenapa emang? Ini makanya dia enaknya ngomong Pak. Anak ibu mandinya pakai bensin. Bukan masalah mandi pakai bensin Pak. Dampaknya. Saya nggak naik mobil tapi kita protesnya ibu-ibu ya. Padahal kita nggak naik mobil karena rasa dampaknya kami Pak pedagang sayur Pak. Ini pedagang sayur, ini pedagang ikan, ini pedagang ayam. Semuanya pedagang-pedagang kita nggak ada yang naik mobil, kita nggak punya mobil pribadi, tapi kita protes. Kenapa? Ya karena dampaknya kami juga yang ngerasain Pak. Itu ke kafenya. Tadi soalnya tulisannya. Boro-boro ke kafe Pak. Tadi soalnya tulisannya yang Enggak, yang ini nggak ke kafe nih, makanya yang protes tuh yang nggak ke kafe. Iya, buat saya gini, ini pada protes rokok naik, nggak pada nama ibu tapi ada di situ. Nggak ada. Ya saya tersinggung dibilang protes kayak mama. Sifas. Sekarang gini ya, bukan Cipan. Kenapa? Sekarang gini ya Pak ya. Kenapa? Maaf Pak. Dari mana ini Pak? Oh iya maaf Pak, saya emosi Pak. Dari dapur kayaknya nih orang. Ini saya dari kumpulan elit yang berani jualan harga harga murah. Bulat Jamilat. Atau disingkat kulit. Emosi jadi salah. Atau disingkat kulit berjamur Pak. Oke. Elit di sini maksudnya ekonomi limit Pak. Ekonomi elit maksudnya ya limit. Limit kita terbatas. Pada nggak protes. Kenapa kalau harga rokok naik pada nggak protes? Karena udah rokok naik itu tidak mempengaruhi harga bahan pokok. Semuanya ikutan. Masalahnya begitu BBM naik, semuanya ikutan naik Pak. BBM nggak naik aja. Sekarang saya tanya. Hari cuma makan nasi. BBM nggak naik aja. Kita hari-hari cuma makan nasi, tahu sama tempe. Nah ini kalau BBM naik kita mau makan nasi sama garam. Memang harus dari semuanya bilang dia nggak apa-apa itu kan memang harus daripada nanti pemerintah utang terus udah amat. Emang kalau suami saya yang utang karena buat kebutuhan rumah tangga sehari-hari pemerintah mau mikirin Pak. Sekarang saya tanya kalau misalnya Anda makan nasi dengan garam juga Anda harusnya bangga karena garamnya aja diimpor dari luar. Hebat berarti. Berasnya juga impor. Hebat sih. Berasnya juga impor. Kecuali dari keringat Berasnya juga impor. berasnya juga impor. Jadi mewah sebetulnya makan nasi sama garam aja mewah sebenarnya. Doang. Produksi kita tuh apa? Kosmetik doang. Mohon maaf Pak, impor dari Cina sekarang banyak. Mohon maaf Pak. Ya, juga ini yang protes aja. Yang protes juga import nih. Iya, benar. Sekarang tuh kalau udah dia. Ya bukan masalah begitu Pak. Impor kalau udah dia. Ya lokal Pak. Semua lokal. Udah lokal. Masih gulung Pak. Lokal antenanya aja masih gulung Pak. Ini nih, saya nggak suka nih Pak maaf ya orang-orang kayak ini nih, non Bianca ya. Ini kan karena mereka tidak, dia nggak tahu Pak, nggak pernah lihat kehidupan di bawah seperti apa. Taunya ya ST 25.000, boro-boro beli ST 25.000, saya non beli ST 5.000 aja saya mikir. Udah. ST itu di mana aja 12 sudah. Iya. Ada yang Pak Itu grup band Pak. Kenapa ST jadi 40.000? Jadi coba dilihat tuh Pak, dari sudut pandangnya tuh sudut pandang yang menengah ke bawah. Ya misalnya kita penghasilan kita tuh boro-boro sehari bisa 50.000 dapat 30.000 aja udah syukur buat kita tuh 2.000 itu sangat berarti. Ya. Cuman mungkin buat yang lain lo cuma 2.000 cuman 2.000 itu 2.000 itu subjektif. Mungkin yang untuk penghasilannya 1 juta 2 juta 2.000 nggak ada artinya tapi buat kita sangat berarti 2.000 itu. 2.000. Tahu. Jadi gimana nih Pak? Nggak tahu. Kita cari aja dong ya ibu-ibu ya. Bapak kamu ngebut. Kalau minta tolong dia gimana? Terus kalau nggak ada yang bisa bantuin kami ini gimana dong? Lihat aja dong ibu cari duit yang banyak. Tapi kan yang bersubsidi itu kan dialihkan dengan kartu apa Pak Jarwo? Kartu Indonesia Sehat gitu kan itu kan untuk meringankan beban-beban kita juga sebenarnya Pak. Jadi beban saya gilingan. Bayar juga
kartu itu bulanannya. Gratis, Pak. Kartu enggak, kalau kartu itu enggak. Enggak, Pak, gratis, Pak. Gratis tuh, Bu. Bu, coret-coret itu masalahnya. Ntar masuk ke masyarakat. Jadi jangan gitu, masalahnya sekarang benernya kita sakit beneran ditanggung. Orang selama ini ngerasain kayaknya kita makanya jangan zone dulu. Ya kalau gitu protes, kalau misalnya Ini saya lagi protes, Pak. maksudnya kalau kamu sakit terus ternyata kamu udah punya kartu terus nggak ditanggung, terlantarkan, protes baru itu. Bisa usul. Coba kenapa? Jadi Bu Cipan besok sakit, coba tuh. Baik. Kok besok saya disuruh sakit? Nggak bisa orang sakit, lo sakitin dulu. Lu kok saya malah sekarang disuruh sakitin kita, Pak? Ya, Cari nanti solusi dong, gini, Pak. sebenarnya nanti kan kita akan nanti gini, sebenarnya nanti kan kita akan ada pembuktian nih kenapa harus naik, terus nanti kompensasinya mau diarahkan kemana. Yang diharapkan ini adalah 100 triliun akan dibuat juga untuk infrastruktur karena ini kan terlambat nih sebenarnya. Harusnya dari pemerintahan zamannya Pak Harto dulu kita udah bikin infrastruktur untuk yang ke gas misalnya. Terlambat termasuk terlambat ini. Harusnya kan kita udah yang namanya tidak bergantung kepada makanya yang namanya minyak. Makanya sekarang ini ada Satgas Mafia minyak. Iya, migas. Ya. Kenapa? Kalau yang dibicarakan BBM harga di mana sih kok 8.500? 8.000 Di daerah mana Di maksudnya? sini Pak Indonesia mau naik, Pak. Ya Indonesia kan banyak, ada Indonesia, ada Sumatera, ada Jawa. Di Jawa. Di daerah saya cuma 4.250. Lebih murah dia. Bisa, Pak. Apa itu, Pak? Berapa? Bensin. Bensin nggak mungkin dong. Masa 4.000 liter? Iya. 4.250 Setengah liter. lo emang buat impor itu namanya. Ya iyalah. Sekarang waktunya untuk pemirsa di rumah dulu sebelum kita ngomongin masalah. Ini kebakar kalau misalnya ngomongin BBM tuh ya. Bersiap-siap. Sekarang waktunya untuk pemirsa di rumah bersiap-siap telepon ke sini untuk siapa saja yang beruntung Anda bisa berangkat dengan kami ke bersama-sama berlayar bersama dengan Costa Victoria Cruise. Sudah ada nomor telepon di sini? Silakan. Halo. Sudah ada nomor telepon di sini? Nomor teleponnya sudah ada ya? Halo, ini. Halo, ini nih. Ya, nah, udah ada. Saya lihat. Ya, halo. Halo, dengan Isabella. Siapa Pak. ini? Ya, Isabella. Halo, dengan Isabella, Pak. Ya, Isabella. Isabella di mana Isabella? Dari Pontianak, Pak. Dari Pontianak. Wih. Aduh. Bensin di sana berapa? Belum ngecek bensin. Di Pontianak. Aduh. Hah? Saya belum ngecek bensin, Pak. Hah? Belum ngecek harganya. Kenapa? Minum aja dulu cobain Belum nanti. ngecek harganya. Oh, minum aja dulu cobain nanti. Isabella. Pertanyaannya. Ya, oke, Isabella adalah jenis pertanyaannya. Costa Victoria Cruise adalah jenis kapal. B. A. Kapal pesiar. B. Kapalan. A, kapal pesiar. Betul, yakin ya? A, kapal pesiar. Yakin. Betul, yakin ya? Yakin. Iya, selamat Anda. Karena dari kenaikan ini pasti ada positifnya, ada juga negatifnya. Kalau memikirkan positifnya sih nggak usah dipikirkan lah, udah pasti bagus kan. Tapi negatifnya ini, dampaknya yang harus kita pikirkan. Silakan, Ronald. Selamat malam semuanya. Ronald dari mana nih? Saya adalah pemikir muda, haus olahraga dan ilmu. Wah, disingkat? Firdaus Oil. Alah, Firdaus Oil. Ah, iya ya. Firdaus Oil. Mau Itu kasih dong, Pak. Hah? Iya tuh, olesin dikit lah. Ya ntar deh. Ya. Ntar kalau diolesin bentuknya jenggot di sini gimana dong? Minyak lain boleh dicabut subsidinya, Ya. Firdaus Oil jangan. Jangan, betul. Ya. Oke, ini tentang subsidi BBM yang dikurangi. Bahan bakar minyak naik. Saya nggak habis pikir, kenapa sih harus pada ribut? Sudah jelas dari namanya. BBM. Sudah jelas dari namanya Pertamina. Pertamina. Per tahun minyak naik. Iya, Pertamina ya. Udah jelas. Sama seperti listrik PLN. Per tahun listrik naik. Sama benar. aja. Iya, iya. Sudah disiapkan sebetulnya. Jadi nggak usah kaget. Nah gini, sebelum memulai saya ingin semuanya berbaik sangka kepada pemerintah. Husnuzon. Iya. Jangan apa-apa curiga, buruk sangka. Hatinya nggak tenang. Sok berbaik sangka kepada pemerintah. Kan ini kan nggak mungkin asal-asalan. Sudah dihitung semuanya, dipersiapkan, sampai akhirnya ditetapkan.
gitu kan Tapi ya. kan kasihan yang nelayan. Ini sekarang kayak seperti misalnya Organda nih. Dia kan tidak dapat kompensasi apa-apa, tiba-tiba 8.500 aja. Ya, Yang kena itu nanti ke penumpang lagi. begini ya. Dan bisa Tentang diturunkan penumpang, karena kalau penumpang diturunkan dia nggak punya uang. Makanya dinaikkan penumpang. ya naik dulu ntar turun kan, Iya. baru bayar. Iya. Penumpang gitu di mana-mana juga. Emang ya. ada yang nginep, Pak? Gak ada, ngapain juga nginep di angkot. Gini. Tentang BBM, menurut saya istilah yang tepat itu bukan pengurangan subsidi, tapi pengalihan ke bidang lain. Iya. Nggak kemana-mana uangnya, tenang aja ada. Justru dialihkan ke bidang lain. Ke pendidikan. Siapa yang pengen pendidikan gratis? Semua juga pengen. Siapa yang pengen kesehatan gratis? Semua. Insya Allah tercapai. Iya. Kemaritiman, pertanian, transportasi. Siapa yang pengen internet cepat? Beli yang mahal providernya. Nggak bisa, orang Indonesia kan masih yang termasuk yang lambat. Kita mau cepat juga, mau kita kuotanya besar, tetap aja lambat. Pak Rudiantara sudah bilang kalau subsidi BBM dialokasikan ke internet Indonesia bisa cepat. Oh, udah bukan katanya. Pati Fatul sekarang? Sudah tidak. Oh, astaga, kirain saya. Alah. Kirain saya masih Pati Fatul ya. Pakai ya, lagi ya. bikin buku pantun, Pak. Ya. Oh, buku pantun, bener. Kalau perusahaan bangkrut yang merugi cuma mungkin ownernya sama perusahaannya dibangkrutkan, karyawan dipecat. Tapi kalau negara bangkrut yang rugi siapa? Satu negara. Iya. Dan itu adalah resiko yang dihadapi oleh negeri ini. Betul. Jadi mari kita alihkan subsidi yang konsumtif yang selama ini kita lakukan menjadi subsidi yang produktif. Betul. Ya, ini banyak datanya di saya ya. Indonesia itu adalah negara yang boros subsidi di Asia. 3% PDB di tahun 2012 hanya kalah oleh Pakistan dan Bangladesh. Iya. Atuh masa kalah sama Pakistan sama Bangladesh? Malu ya. Ya karena kakaknya kan. Apa? Oh, kakaknya? Itu Bangladesh. Dua Pakistan, Iya, Bangladesh. Pakistan, iya. Iya, Oh, kita iya. cuma Indonesia. Iya benar. Itu kakaknya. Dan Indonesia bukan negara kaya minyak. Betul. Cadangan minyaknya juga sudah sedikit dan Sekarang ini bukan lagi kita anggota OPEC. Iya, bukan pengekspor minyak, tapi Ya. malah pengimpor minyak. Siapa Iya. bilang kita nggak kayak minyak? Lihat aja muka teman-teman pada berminyak. Indonesia bukan negara kaya minyak, tapi ada di peringkat ke-16 negara dengan BBM termurah di dunia. Bahkan 16. harga BBM-nya lebih murah dibandingkan negara kaya minyak seperti Irak dan Kazakhstan. Ya, nih negara-negara kaya minyak aja, Arab, Venezuela sama Iran mau memangkas subsidinya. Yang cadangannya banyak aja mau memangkas subsidinya, masa kita enggak? Ini ada gambar, Oh. ya. Apa saja yang bisa terjadi jika subsidi BBM dikurangi, akan dialokasikan kemana? Kita lihat bersama-sama gambarnya. Ya. Mungkin juga sudah ada yang dapat ini gambarnya karena banyak beredar di dunia sosial media ya. Mimpi dibalik pengurangan subsidi BBM. Ya, jadi kalau terjadi penghematan 92 triliun itu setara dengan 1,4 miliar per desa buat 65.714 desa. 5 proyek MRT, 16 bandara sekelas Kuala Namu. Ada tol atas laut terpanjang di dunia, Jakarta-Surabaya. 9 proyek rel kereta double track dan 20 stadion berkelas Piala Dunia. Tuh. Tuh. Kan? Ada yang lebih manfaat kan? Iya, tapi belum ada infrastruktur untuk yang gas ya. Udah, jadi tetap aja masih akan balik-balik lagi. Berhubungan Menurut saya lagi, tuh Pak, ya? hubungannya ke bensin lagi. Ini yang jadi Tapi kan harus permasalahan. dimulai Kang Denny. Nah, coba Harus ada ada gambar berikutnya. konversi. Ada Ya. gambar berikutnya. Nah, lihat yang di bagian bawah tuh. Subsidi akan dialihkan kemana saja? Bibit dan pupuk buat pertanian, pembangunan waduk dan irigasi, infrastruktur, tuh Kang, ada tuh Kang? Ya, Peningkatan infrastruktur, pelabuhan laut, jaringan kereta api, membangun transportasi mahal, kayak masal, tuh kan? Banyak manfaatnya gitu loh. Memang ini perih, memang. Tapi saya percaya orang Indonesia mah orang hebat, bisa beradaptasi dengan segala kesulitan, ya. Jadi mohon maaf nih buat Cici, ya. Tadi kan Cici kayaknya protes sekali ya, Cia. Lah iya dong, Pak. Ini saya nggak ngerti mau urusan gini-gini. Ya. Dari zaman kakeknya hidup udah perih ya. Nah, ya Tapi itu mohon dia. maaf. Kamu harus merasakan ibu rumah tangga, Ronald. Ngerti? Cabe itu mahal. Sekarang Cici Panda nyambel pakai balsem. Iya. Ya? Tak gitu juga, Pak. Itu mah Oh, nggak. keterlaluan. Kadang-kadang nggak pakai cabai sama sekali, Pak. Oh, pakai apa? Sendal jepit. Lakinya minta Diapain? pedes, cetai. Ditabok. Pedes banget. Gini Ci ya,
Tapi kan Ini sekarang mah- masalahnya Iya, penghasilan kenapa? suami saya nggak naik, penghasilan Ya. saya nggak naik, Iya. semuanya naik. Iya nanti mau dialihin ke Betul. sini. Berapa lama saya mesti nunggu? Berapa lama saya mesti hidup prihatin? Iya. Berapa lama janjinya? Udah nggak boleh prihatin lagi. Yang prihatin sudah selesai kemarin masa tugasnya. Iya. Sekarang presiden baru kan. Maksudnya Kemarin- apa? Saya nggak Ya ngerti, itulah. Pak. Ya, Ci, maaf tak ya, Ci, bersayap dia itu. Maaf ya Ci ya. Ya. Cici tadi berbicara berkeluh kesah atas nama pribadi. Ini atas nama ibu-ibu. Ya tapi masih atas nama pribadi. Cobalah berpikir sebagai warga negara. Ini ada pepatah dari Belanda nih. Kat bernainek, bickai bagdarnek. Ngomong apa sih Pak? Ketika berbicara mengenai negara, bicaralah sebagai bagian dari negara. Janggai dirsen. Jangan sebagai diri sendiri. Oh. Lu kayaknya nyingkat-nyingkat doang, janggar, dirsem. Apa janggar, dirsem? Bahasa Belanda ini. Bahasa Belanda. Jadi Cici tolong Cici berpikir sebagai bagian dari negara Indonesia. Bapak Jangan ngomong mikir diri enak. sendiri aja. Karena keluarga Bapak udah sejahtera, Ya, makanya betul. Bapak bisa mikirin negara. Kalau saya anak boro-boro besok bisa makan apa enggak? Ah. Ini kangkung boro-boro mikirin negara, mikirin keluarga saya aja. Saya nggak tahu anak saya 7 mau dikasih makan apa. Anaknya kasihan, masih SMP, nggak bisa dia masuk SMA ya. Kasih. Ya masih SMP, Pak. Hah? Nanti kalau udah masih lulus masuk SMP. SMA. Oh, nggak boleh ya, maksudnya? Nggak boleh, Ci. Lu jangan minta yang enggak. Loh, bukan minta yang enggak, dia suruh mikirin negara lah. Saya mikirin keluarga sendiri saja, saya pusing suruh mikirin negara lagi. Dia kan keluarganya udah sejahtera, Pak. Makanya bisa mikirin keluarga. Ci, ini bukan masalah sejahtera atau tidak sejahtera saja. Ini masalah kemauan, masalah hati, dan masalah ini. Coba Bapak di posisi saya. Ya benar. Coba saya Bawah tanya, dong. Saya tanya Pak Jarwo. Pak Jarwo, coba Pak Jarwo nih tadi udah demo nih ya. Iya Pak Denny. Iya, silakan memperkenalkan diri dulu Pak Jarwo. Saya dari mahasiswa abadi calon keamanan pusat, Disingkat apa Pak Jarwo? Macan Kampus. Wih, gila. Saya akan berbicara secara logis Pak Denny. Macan tua nih Pak. Saya kalau misalnya jadi dosen, punya mahasiswanya seperti Anda, saya minta pensiun dini. Malu saya. Oh kalau saya angkat jadi Purek 3 Pak. Tapi saya punya integritas yang tinggi Pak Denny. Ya, itu bagus Pak. Pak, kayaknya salah sih katanya Pak. Kenapa? Harusnya mahasiswa abadi calon ini Pak, calon rempong Pak. Jadi Macan ompong Pak kalau begitu. Banyak dampak yang terkena secara langsung dari kenaikan harga BBM. seperti apa Pak? Tetapi yang pertama terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM adalah perubahan tulisan harga di mesin pengisian SPBU Pak Denny. Wow. Ya iya itu. Ketawa ya. Itu. Ya iya. Itu ya. Itu. Ya benar-benar lah. Tangan nggak apa-apa. Iya iya. 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 Jadi dampak yang pertama itu. Iya. Kemudian dampak berikutnya pasca kenaikan harga BBM banyak pejabat yang melakukan operasi pasar Pak Denny. Oh, operasi pasar. Dampak dari operasi ini adalah itu pasar. Hah? Sakit di operasi. Enggak sakit. Operasi pasar, pejabat datang ke pasar secara langsung, melihat secara langsung, mengecek secara langsung. Oh, mengunjungi pasar. That's right, brother. Kalau operasi itu kan biasanya memeriksa atau kalau ada yang sakit apa gimana. Itu operasi kalau sakit di rumah sakit. Ini di pasar, apa yang mau dioperasi? Tapi itu udah atas persetujuan keluarga Pak. Ya belum tentu juga, orang nggak sakit apa-apa kok. Aduh, Pak, saya mau nyari lucunya ini. Iya, tolong dijaga dulu ya. Sampai ke lucunya dulu, baru kita ini ya masuknya. Oke, silakan Pak, lanjutkan ke lucunya Pak. Oh, durasi tinggal dikit lagi. Ya, iya. Durasi tinggal dikit, lucu belum lagi yang belum. Stres, Pak. Bener stres saya bisa merasakan Bapak, Pak. Harga BBM-nya naik lagi. Mau ngelucu kepepet waktu. Ayo Pak, usaha Pak. Semangat Pak, semangat. Ayo. Gak usah tepuk tangan, makan waktu lagi. Iya. Benar.
Aduh Pak Denny sih ah. Ya, Bapak udah, juga jangan jangan tepuk sibuk tangan. marah-marah. Ayo makan waktunya, Pak. Nih ya. Adu dong. Tuh, waktunya tuh berjalan terus Iya tuh. sebentar dulu Ya. dong. Pak Ya. Denny, bilangin Pak Ini Denny. ngelawak kayak udah anjing saya Pak. Lawak dudak anjing. Ya. Cepet waktu. Hitung-hitung lomba lawak Pak. Ya. Lomba lawak, waktu sedikit. Ya. Oke, waktu dihitung mundur mulai dari sekarang. Pasca kenaikan harga BBM, banyak pejabat yang melakukan operasi Operasi pasar. pasar. Ya. Dampak dari operasi ini Pasar itu adalah- sampai sekarang pasar belum siuman. Udah diambil. Cak, lu ketawa dong. Iya kan udah kasih tanda, lu ketawa. Lu jangan gini-gini dong. Orang lain udah ketawa, lu gak nyampe. Semua orang ketawa, kok Anda nggak ketawa? Enggak lucu. kan saya udah juga ya. Udah. Kan Udah. tadi disinggung di sini operasi Iya, makanya. sakit apa katanya enggak. Udah. Sekarang siuman konotasinya operasi juga. Tapi Kalau anggaplah saya ketawa kan ketahuan kalau saya nggak ngerti Pak. Makanya saya nggak ketawa. Oh, karena ini ngerti. Karena saya ngerti bahwa ini sebenarnya nggak bener udah disinggung Komeng tapi Iya benar. dia bantah kenapa dia malah Oke, terusin. itu dianggap udah dianggap nggak ada aja. Langsung Pak. Langsung lagi. Lucu yang lain Pak. Lucu. Mundur mulai dari sekarang. ya masih ada waktu ya. Masih ada. Ya. Gila lawak macam apaan begini? Ini udah ada waktu. waktunya tuh. Nah, jadi begini saudara-saudara sekalian, yang jangan tepuk tangan. Aduh, Upin. Ya, waktu berjalan terus. Ya, berjalan semakin cepat. Jadi Silakan Bapak begini, Jarwo. yang diumumkan itu kenaikan harga BBM Waktu baru. sedikit lagi Pak Jarwo. Jadi untuk yang tidak setuju Tinggal 5 detik. dengan kenaikan harga BBM baru, 4. silakan beli BBM yang lama. Pak, kalau beli BBM lama kan udah basi, Pak. Udah nggak bisa diminum lagi, BBM lama udah basi. Di situ lucunya Pak Denny. Yes. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Solusi. Sebelum saya ke Fitrop, pasti semua orang tahu ya, ada yang belum komplit ini. Jarwo Kuat. Ya, belum lengkap yaitu Jarwo Kuat. Kuat. Silakan. Cepet Pak, cepet Pak. Hitungan mundur dimulai dari sekarang. Countdown. Ya, silakan Pak. Kasihan banget. Tapi Pak Denny sebelum Jarwo Kuat saya ingin menunjukkan beberapa gambar Pak Denny. Oh, ada gambar. Iya. Oh, iya, gambarnya mana? Ah, ini kenapa harga BBM itu naik? Karena setiap tahun pasti naik Pak Denny. Sesuai dengan logo Pertamina di SPBU Pak Denny. Pasti naik ya ini. Pasti naik. Biasanya kan pasti pas. Oh, ini Pas. pasti naik. Pas itu pasti naik. Oh. Itu foto ya. Pak Jarwo. Bukan. Itu foto siapa? Masa wajah saya kotak? Nah, kemudian Pak Denny, Ya. sekarang lagi ngetren yang namanya misalnya kayak DPR kemarin ada DPR tandingan. Ya. Saya juga mau bikin juga Pak Denny, BBM tandingan harganya Pak Denny. Oh, BBM tandingan ini lebih murah ya, Pak ya? Lebih murah. Ada barangnya. Nggak ada Pak Denny. Buat apa? Siapa yang mau jualan Iya. dengan harga segitu? Iya. Nah, sekarang begini Pak Denny, kenapa harga BBM itu dinaikkan? Karena itu sudah kodratnya bahwa minyak itu dinaikkan Pak Denny. Karena kalau tidak dinaikkan akan ngendon terus dalam perut bumi. Oh, Makanya iya. dinaikkan. Masa aja Pak Jarwo ya? Pak Jarwo bisa aja. Bisa aja. Itu Iya bukannya banget. digali, Pak? Hah? Digali. Iya, digali. Oh digali, Iya. di eksplorasi, Semana naik ke atas. supaya ke atas. Eksplorasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia sedot, Pak. Iya. Iya dia masuk bahasa perminyakan disedot, Ya sedot. di apa namanya tuh ya istilahnya ya? Ya udah dah. Dibor. Ya dibor. Ya Iya. dibor ngelobangin doang. Iya. Itu kan disedot, Pak. Diambil. Nah, terus Iya dikasih disedot, disedot ya. Disuling. Disuling emangnya Soneta Group. pipa. Kalau di sini nggak ada ulang. Oke sekarang Jarwo. Jarwo. What? Cerenceng. Ulang lagi musiknya.
Mereka cuma sekali, Pak. Cuman sekali nggak bisa. Memang sekali nggak bisa lagi. Bapak masukin poinnya lagi, Pak. BBM aja naik beberapa kali, masa Ya. musik sekali doang. Ayo. Oke. Jarwo. Jarwo Quotes. Sederhana seringkali lebih mewah daripada menghambur-hamburkan kekayaan. Lebih baik hidup sederhana dengan mandiri daripada hidup mewah bergantung subsidi. Iya, hebat. Keren, keren. Bagus itu. Dua-duanya barang Kita, mewah Jarwo. semua yang disebutkan, Pak. Hah? Sederhana sama mandiri, Iya, ini itu perusahaan besar semua. Bukan sederhana warung Padang. bukan maksudnya, bukan itu ya, Pak ya. Tapi lain kali. lupa nih, Iya, lain kali dibilangin jangan pakai dong. itu Ya, lainnya. Nanti saya periksa dulu deh. Jangan pakai itu. Nanti ditagih marketing loh. Silakan Fitrop. Oke, selamat malam. Saya dari perwakilan wanita modern yang sering dipanggil Sai. Oh, dipanggil saya. Disingkat apa tuh? Warming Pie, Pak. Wih. Karena asli 17 years old, Cimahi. Jadi gini Pak, sebagai kalau saya sih mungkin memang dari keluarga berada di Cimahi ya. Iya. Actually, masalah BBM ini tuh nggak terlalu mempengaruhi ya, karena memang karena memang kerajaan bisnis papa tuh mungkin nggak terlalu banyak harus pakai BBM kali ya. Oh iya, karena kan digorengnya pakai pasir ya. Iya, exactly. Kerupuk. Ya, kerupuk ya. Tapi kerupuknya agak asam, pasirnya dari mana, Pak ya? Pasirnya pas kan banyak kucing di sana, Meng. Iya, jadi gini Pak, sebenarnya memang nggak terlalu mempengaruhi karena memang dari segi bisnis tuh kayak dari kami sekeluarga tuh udah dibilang ya cukup mumpuni lah ya. Kaya Jadi- raya lah ya. Ya, well, gak bilang gitu tapi ya that's true, ya itu kenyataannya gitu. Cuman ya itu nggak bikin kita tuh jadi berhenti berempati Pak gitu. Maksudnya nggak lantas menurut kita kayak agak nggak bijak ya Pak ya kalau misalkan kita mengecilkan nilai uang Rp2.000 dan ya mungkin buat kita tuh Rp2.000 sesuatu yang mungkin tidak terlalu besar, tapi bagi mereka tuh, bagi orang-orang Berguna, tertentu Rp2.000 tuh it means a lot Pak. Iya, betul. Sangat-sangat berarti banyak itu. Jadi tapi itu juga sih yang maksudnya kayak agak-agak mengganggu juga karena bikin papa tuh kayak bikin kan bisa dibilang kebijakan menaikkan BBM ini adalah kebijakan yang tidak populer kan Iya, gitu. betul. Ya maksudnya papa juga boleh berempati. Papa kalau ada di rumah tolong dong Pak ngertiin aku juga gitu. Maksudnya papa boleh ikut niru bikin kebijakan yang tidak populer, tapi akhirnya kan apa artinya kalau bikin akhirnya aku, adik dan mama dikucilkan dari masyarakat. Loh. Sekarang kalau papa nonton acara ini, papa harus tahu aku sama adek sekarang di sekolah di kantin gak pernah ada yang mau nemenin lagi. Gara-gara kita berangkat gak naik ojek, gak naik angkot, gak naik kendaraan pribadi. Jadi naik apa? Papa suruh kita berangkat sekolah naik bison, Pak. Lu naik bison? Iya, karena maksudnya kita harus menjaga perasaan tetangga-tetangga kita dong. Ngambeien? Ya Naik mama juga bison. mama juga dikucilkan sama teman-teman arisannya. Arisan karena Mama berangkat kalau pergi arisan, mama dikeluarin dari geng sosialitanya karena mama kalau berangkat pergi arisan naik Tamiya, Pak. Kan itu tinggal dicas gitu dan Keluarga lu tinggal di Toy City. ya tapi itu juga mungkin ya kita juga menghargai ya mungkin karena itu papa punya trauma tersendiri karena papa pernah kehilangan seorang sahabatnya gara-gara kenaikan BBM ini Pak. Jadi sahabatnya meninggalkan dunia ini Pak. oh meninggal gara-gara BBM kok? Kenapa? Gara-gara himpitan ekonomi sahabat papa, saya boleh minta lagu Oming Pai? Woming Pai? Iya. Wo mingkem. Wo mingkem. Gara-gara himpitan ekonomi, sahabat papa meregang nyawa. Sahabat papa waktu itu memutuskan untuk bunuh diri. Hah? Tapi karena harga BBM naik, dia nggak jadi negak solar. Akhirnya dia nyedot bihun pakai hidungnya, Pak. Dan dia diketemukan meregang nyawa dengan paru-paru dipenuhi bihun, Pak. Oh. Ini semua gara-gara kenaikan BBM, Pak. Itu kalau dikeluarin sering jadi tali pancing tuh, Pak. Tapi gini sih, maksudnya ini juga mungkin kayak sebagai Lu pengingat. kuah bihun disedot sama itu.
Nggak, tapi ini maksudnya hanya sebagai pengingat aja gitu. Maksudnya saya lihat juga banyak yang menyepelekan arti nilai Rp2.000. Ya elah lu ngapain sih ribut Rp2.000? Ini lu bisa beli ini, bisa beli itu. 2.000 hal yang kecil buat kita mungkin berarti besar sekali gitu. Dan untuk orang lain. Iya, dan nggak semua orang mungkin. Jangankan kayak tadi Cipan, jangankan mikirin negara gitu, ibaratnya mikirin besok, buat makan besok aja 2.000 itu bisa nambah lauk mereka gitu. Tapi gini, buat buat sahabat-sahabat kita nih gitu, mungkin yang tingkat kesulitan hidupnya agak sedikit bertambah. Kalau kata guru ngaji saya ya Pak ya. Iya. Katanya hadiah itu nggak selalu terbungkus dengan indah, tapi akan selalu ada berkat yang indah bagi mereka yang mau mencari hikmah di balik semua cobaan itu, gitu Pak. Balik musibah itu ya. Oke. Terima kasih. Ya Pak, Gimana, terlalu Meng? tinggi bahasanya Pak. Iya. Saya kebetulan dari Ordabel. Orkabel itu apa sih? Ordabel Pak. Orgabel itu apa? Itu perusahaan itu angkutan Pak. Organda maksudnya? Ya ganda kan medabel sama Pak. Oh, double. Aduh, itu kalau bulu tangkis. Kalau bulu ketek beda lagi. Beda lagi Pak. Iya, beda. Organda. Oh iya. Kan organisasi Angkutan daerah. Iya. Kalau nggak salah Pak ya? Ya, kalau nggak salah itulah pokoknya. Saya juga soalnya waktu itu dipilihnya cap cip cup Pak. Jadi saya kurang memahami. Pilih ya. Iya, nggak berdasarkan dari daerah-daerah. Saya liwat cap cip cup, saya menang, saya jadi ketuanya Pak. Iya. Jadi Anda dari Organda ini ya? Ya Pak. Pemerintah sudah menaikkan harga BBM tapi belum menetapkan harga angkutan Pak. Harga angkutannya ya? Iya Pak. Setiap penumpang berapa. Sedangkan kita kalau menaikkan itu bisa terlalu tinggi Pak, 65%. Ya. Sedangkan mobil-mobil yang kecil tuh Pak, pajaknya sampai dikurangin sampai 30 Pak. Iya betul yang. Ya Pak ya, 30 jutaan ada tuh Pak tuh. Nah sedangkan ke kita subsidi tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali ya. Harusnya kan banyak kartu-kartu tuh Pak. Padahal BBM itu dipakainya hanya berapa persen gitu dari keseluruhan yang dipakai untuk transportasi ya? Ya. Di sini ya. Ya maksudnya kalau yang lain boleh subsidi dihapus. Untuk angkutan umum kalau bisa tetap punya subsidi Pak. Itu supir saya aja pada kesian Pak. Kenapa? Sekarang 2.000 itu ikan teri cuma 1. Sampai dia beli 4.000 ikan teri cewek sama cowok dikawinin nungguin banyak baru dia makan Pak. Wah, lama banget mau main ikan teri Jo. Lah ngapain jadi ternak teri? Iya karena ternak teri itu nganter anak, nganter istri itu namanya ternak teri. Iya itu untuk yang seperti Bapak. Jadi harus ini ya apa maksudnya kreatif gitu ya? Iya Pak, sekarang kita bingung kalau umpamanya kita naikkan harganya orang-orang pada nggak mau naik angkutan umum Pak. Mungkin dia pura-pura jogging ke kantor, atau dia nyampe aja kan gitu kan Pak, bisa. Pura-pura jogging, itu kalau deket Meng, kalau jauh mah wah. Oh bisa aja Pak, saya pernah lari sampai kejauhan Pak. Itu saya pernah saking pengen olahraga Pak. Orang-orang sholat subuh saya udah mulai lari Pak. Udah lari. Pas terang saya nyampe Cirebon. Jauh banget. Ya itu karena saking gelapnya Pak. Oh iya. Nah nggak ada hubungannya kan Pak? Iya karena Bapak nanyanya sampai ke situ. Sampai perbatasan aja. Iya. Orang bisa beralih dari kendaraan umum ke beli motor umpamanya. Itu akan tambah macet lagi. Iya. Atau ke angkutan gelap. Angkutan gelap tuh gimana Kan maksudnya? suka ada tuh Pak mobil yang serinya yang pribadi. Platnya hitam. Platnya hitam tapi dipakai untuk umum. Dia kan tidak bisa tidak menaikkan harga karena dia tidak membayar pajak. Iya, dia dalam bentuk bukan dalam bentuk perusahaan. Tidak bayar pajak, tidak bayar anu. Paling bayar preman kalau dia lagi lagi ngetem Pak. Iya. Jadi Organda ini salah satu yang banyak dirugikan ya. Sementara secara kompensasinya belum jelas. Betul. Mau mendapatkan apa? Besok saya mau demo seluruh Indonesia Pak. Saya mau mogok Pak. Jadi Bapak bantuin dorong ya. Mogok tuh maksudnya berhenti, nggak beroperasi, bukan berarti mobilnya mogok. Oh, saya udah cabut-cabutin Pak kabel busi apa semua. Bisa dong, Meng. Aduh, yang mogok itu adalah maksudnya tidak akan beroperasi sebagai bentuk protes karena belum ada kejelasan. Ya. Nah, itu boleh kalau demo seperti itu. Menurut Pak Jarwo boleh nggak kalau demo kayak gini, Pak Jarwo? Ya itu setiap hak warga negara. Berdemo ya. Kalau misalnya merasa dirugikan. Tapi kan dari angkutan umum ongkosnya bisa dinaikkan misalnya. Iya, kalau naikkan terlalu tinggi sekali. Kasihan maksudnya membebani penumpang bisa beralih. Bisa beralih tadi, bisa ke kendaraan roda 2, dia beli motor. Sekarang kan kredit motor gampang-gampang aja, Pak. Betul. Ya kan?
Seperti itu. 800.000 udah dapat motor. Iya. Kadang 2 bulan diambil lagi gitu. Iya, Yang penting itu. hitung nyewa dia kadang-kadang ya. Nggak masalah buat dia. Iya, buat dianya. Iya. Dan kita besok mogok masal itu udah dapat izin, Pak. Oh, dapat izin Dari orang tua supir masing-masing. Ya Jadi iyalah, kita- Meng. Kalau dari orang tuanya masing-masing sih iya pasti. Jadi kita prihatin ya, Organda itu untuk kenaikan BBM ini ya. Kita banyakan laki, Pak. Priyatna berarti ya? Iya. Ya, prihatin dan Priyatna. Ya, sekarang waktunya adalah untuk pemirsa yang beruntung karena waktunya sekarang akan saya ajak Anda yang beruntung naik ke Costa Victoria Cruise. Silakan menelepon ke nomor di bawah ini. Ya, udah ya. Silakan. Halo? Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Hanahan di Pamulang, Kang. Siapa? Hanahan di Pamulang. Oke, Hana ya? Hanan. Hana. Hanan. Hana. Hanahan. Hanahan. Ah, Hanan. Hanahan. Ada. Nah, dah. Ya. Pertanyaannya mudah. Siapakah nama pembawa acara ILK? A. Saya sendiri. Banyak dikecam di Twitter. Padahal mereka hanya berperan saja sebenarnya. Kita membagi pro dan kontra supaya ini berjalan gitu seperti Mewakili masyarakat. Padahal sih kan kita mah sok tahu namanya juga. Untungnya Ya. nggak punya Twitter, Pak. Iya. Oh, nggak punya Twitter ya? Punya, beli di mana sih, Pak? Beli yang second aja. Banyak di Roxy juga banyak, Meng. Ntar saya beli Iya. deh, Pak. Saya mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, sekali-sekali jalan-jalan ke Malang. Wah, sekarang ada museum angkutan. Wah, bagus. Buat foto-foto ya. Oh, museum angkut nggak pakai an ya. Iya. Terus ada Jatim Park ya. Wah, udaranya juga sejuk. Sejuk. Wah, pokoknya mencari inspirasi. Makanan murah, Pak. Makanannya juga enak-enak. 20.000 bisa kerurupan. Makanya silahkan jalan-jalan ke Malang. Sekarang tuh Malang jadi salah satu tujuan untuk kita berwisata. Ya. Gilirannya calon tong sekarang. Dari Anda Wonosobo apa? Oh bukan ya, Mospati dia. Agak jauh dari Malang ya. Oh, Wonosobo? Bukan Wonosobo. Mospati. Ya, saya Mospati. Kalau Mospati itu Magetan. Ya Magetan, tapi Kalau kan dari Wonosobo Malang- jauh dari Mospati. Kalau dari Malang kira-kira 4 jam. ya 1 Jawa Timur tuh masih. Ya. Ya, kirain gua mau ngomongin jaraknya. Gimana? Begini, Kalau- sebelum Ya. saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Iya. Saya selalu numpang nebeng dan bikin bensin. Disingkat apa tuh? Selang bensin. Oh, selang bensin. Oke. Pantas panjang, Pak. Panjang selang bensin dia. Tapi kan ada isinya. Ah, kan sekarang lagi kosong. Iya. Tapi kan kalau ada yang beli kan ada yang ngalir di selangnya. Belum diisi kan dari Pertamina, belum ngirim. Gantian kan berarti kalau selang link. Ya. Itu kan dicampur, Pak. Kalau ini nggak pakai seling. Maksudnya selang buat turun ke bawah, selang pakai seling, dibuat pakai seling. Terserah, Ah, udahlah, dibahas terserah lah, saya lah. Bapak ini. Sekarang saya tanya dulu. Ketika saya mengatakan kata hemat, apa yang terlintas di benak Anda? Melakukan sesuatu, mengurangi sesuatu hal yang tidak perlu. Itu namanya hemat. Jadi hampir dekat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jarwo. Sederhana tadi ya. Lebih murah lah, lebih Pak. Sederhana ya. Ketika saya mengatakan bijak, apa yang terlintas di benak Anda? Berbuat adil kalau bijak itu. Bijak bukan bibirnya dirujak, Pak. Bukan bijak ya. Ya kan? Ketika saya mengatakan kata hemat dan bijak, apa yang terlintas di benak Anda? Melakukan penghematan tetapi secara bijak. Jadi Inilah yang saya maksud. apa? Padahal saya Lu tidak akan ngomong? membahas masalah itu. Iya, Kenapa Anda berpanjang lebar? Lu yang nanya, kan kamu nanya barusan ke saya. Makanya saya teh berusaha untuk menjawabnya. Inilah, kadang-kadang saya punya maksud tertentu, Anda belum tentu menangkap seperti yang saya maksud. Iya. Anda sudah bersusah payah menjelaskan, padahal saya tidak akan membahas itu. Nyesel gua. Inilah yang terjadi. Iya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan, banyak Iya. orang yang tidak bisa menangkap maksud kita. Iya. Tapi mereka sudah keburu protes, misalnya seperti itu. Iya. Saya hanya mau menyampaikan message itu dulu. Tapi selanjutnya akan berbicara tentang sejarah kenaikan BBM. Sejarah. Ya, Ya. Anda tahu
Apa? Mau tahu apa? Udah, Nggak mau, saya nggak mau jawab. Jangan lagi Pak, jangan. Nggak mau, saya nggak mau jawab lagi. Saya tahu udah. Nah, kalau Anda tahu akan saya beritahu nih. Saya tahu kan tadi. Tapi saya tahu maksud Anda. Bahwa tahunya Anda itu sebenarnya tidak tahu. Kalau Anda tahu, Anda pasti langsung menjawab. Saya pura-pura tahu supaya Anda sudah tahu maksud apa yang dimaksud oleh. Nah, ini Anda ketahuan kan? Anda ketahuan kalau sebenarnya tidak tahu dan pura-pura tahu supaya dianggap tahu. Itu aja. Lu dari Sumedang ya, banyak tahunya kayaknya tuh. Maret 2005. Maret 2005. Ada apa di sana? Sebelum April ya. Ya. Premium itu naik angkot apa? harganya. Oh. Menjadi 2.400. Oktober 2005 masih di tahun yang sama naik menjadi 4.500. Tahun 2008 naik dari 4.500 menjadi 6.000. 2009 turun kembali ke 4.500. 2013 naik dari 4.500 menjadi 6.500. Saya juga tidak akan membahas detail itu. Terus ngapain lu sebutin itu semua? Supaya kita tahu bahwa kenaikan BBM itu sebenarnya sesuatu yang memang diperhitungkan oleh pemerintah. Ya, jadi bukan sembarangan. Itu message yang kedua. Ya. Yang ketiga, Einstein pernah mengatakan, mudah-mudahan dia ingat nih ya. Ya ngapain lu nanyain lagi orang? Karena yang mengatakan Einstein. Iya, kita nggak usah nanya ke dia, kita yang harus mengingat. Tapi ngomongnya ke lu bukan? Enggak juga sih. Aku bilang dia. Tapi kan aku dengar. Dengar dari mana? Dari yang mengatakan itu. Siapa tahu dia bohongin lo. Ya memang bohong sih. Oh. Yo, gimana sih? Einstein pernah mengatakan bahwa tekanan itu bisa menimbulkan gaya. Ya. Kaitannya dengan hemat dan bijak, tekanan yang bisa menimbulkan gaya. Ketika Anda hidup dalam tekanan ekonomi, itu berarti hidup Anda kebanyakan gaya. Iya, benar. Tidak sederhana, tidak hemat, tidak bijak. Makanya Anda terkena tekanan ekonomi. Itu jadi bisa, ya kan? Walaupun bisa jadi juga. Bisa jadi. Tapi saya tidak akan membahas itu juga. Message saya adalah, saya akan menyampaikan kiat Lain supaya. kali saya kesini bawa anjing saya ya kesini. Kalau kesal jadi lu tinggal digigit aja. Anda jangan menyepelekan, mohon maaf, jangan menyepelekan anjing. Kenapa? Anjing menghidun akan pilih. Milih gimana? Kalau saya suruh? Oh, tidak bisa. Anjing punya prinsip. Anjing apa punya prinsip? Apa sih? Dia pasti akan memilih tulang, Pak. Pak Jarwo masa saya jadikan? Tuh kan, merasakan yang akan digigit. Yaudah, lanjut. Saya punya kiat. Ini sebenarnya kita harus menghadapi ini ya. Ya, bagaimana kita menghadapi yang lebih penting. Karena pasti udah ya naik ya udah. Iyalah, yang lebih penting itu bagaimana kita menghadapi dan menyiasati. Makanya saya punya kunci 5M. 5M. Satu, M pertama apa tuh? jangan memanasi kendaraan yang bukan milik Anda. Supaya hemat BBM. Jadi kalau mobil tetangga jangan Anda panasi. Ya. Mobil lagi diparkir punya orang, Anda panasin mesinnya, jangan. Itu membuat BBM boros. M-nya mana? Itu J, lu jangan. Memanasi Pak, pasti memanasi kan M, Pak. Tapi awal katanya panas itu. Anda jangan terjebak dengan awal. Udah terserah lah. Udah kamu gimana? Lu deh Tong, udah. Yang pertama, jangan memanasi kendaraan yang bukan milik Anda supaya hemat BBM. Hemat BBM kedua, jangan menjalankan kendaraan saat berhenti. Ini membuang-buang BBM. Bener ya. Dan konyol. Iya benar. Ya. M yang ketiga, jangan menyalakan AC saat mengendarai sepeda motor. Iya, jangan. Jangan Jangan, benar.
Karena menyalakan AC itu menambah beban pada mesin dan konsumsi bahan bakar akan naik. Dan percuma akan karena kita naik sepeda motor. Nah itu Iya, dia, iya, benar. lebih percuma lagi karena Anda naik sepeda motor. Iya, benar. Yang keempat, jangan pergi saat Anda di rumah. Oh, Karena kalau Anda ingin pergi, benar. maka Anda akan butuh kendaraan. Ya. Iya. Yang terakhir, Jangan dengerin semua omongan kamu. Ya. bisa jadi itu yang keenam. Iya. Tapi masalahnya kan saya hanya sampai Hanya 5. Ya. Iya, harusnya 6. Yang kelima, Yang kelima. jangan mandi, maka Anda akan hemat air. Tapi kan kita butuh kalau gitu, jangan makan. Karena itu akan menghemat nasi. Ya. Oh tidak, Oh, tidak, apa? Kalau makannya biasanya kentang, menghemat kentang. Kalau biasanya roti, menghemat roti. Jangan makan kalau begitu. Ya, Anda tidak lapar. Tapi Iya. ini ada kaitannya. Jangan mandi, maka Anda akan hemat air. Iya. Ya apa kaitannya air sama... Secara langsung ya, ini saya jelaskan nih. Memang agak sulit memahaminya. Saya aja mudah-mudahan paham. Kalau kita jarang mandi, secara langsung kita hemat air. Iya. Tapi secara tidak langsung, orang kalau tidak mandi, malas keluar rumah. Kalau malas keluar rumah, dia nggak akan pergi-pergi. Iya, benar. Nah, kalau nggak pergi-pergi, kendaraan yang dia punya seenggaknya nggak akan dinyalakan untuk pergi. Panasin untuk pergi. Efeknya hemat BBM. Mikir. Ya. Ditepokin coba. Jauh banget coba dari mandi dia hubung-hubungkan. Maksa, Pak, Dia maksa. maksa untuk menghubung-hubungkan. Berarti jangan makan makanan yang mengandung racun juga, Pak. Ya emang nggak boleh. Siapa yang nyuruh? Ya, kalau misalkan nanti makan makanan yang mengandung beracun, ntar kan terpaksa harus keluar rumah, harus ke dokter gitu. Sama aja kayak gitu, Pak, tadi. Ini Pak, kok nggak ada solusinya sih Pak buat saya Pak? Datang jauh-jauh dari pasar Pak. Ini acara kita Ji. memang nggak ada solusinya. Ji, mohon maaf. Kalau Anda berpikir sebenarnya 5 ini yang saya sebutkan semuanya solusi. Solusi dari mana Pak? Saya nggak mudeng. Anda punya kendaraan nggak? Punya dia. Ya buat itu aja ngantar Ada. sayur. Anda sering mandi nggak? Mandi. Pantas Anda ibu- punya tetangga nggak? Ini tetangga-tetangga saya. Anda punya sepeda motor? Ada satu. Mobil Anda ada AC-nya? Saya mana punya mobil Pak boro-boro. Punyanya sepeda motor? Ya. Punya sepeda motor. Artinya semua bisa dilakukan. Ketika Anda bersepeda motor nggak usah nyalain AC. Ketika Anda punya tetangga punya mobil jangan dipanasi mobilnya. Bisa Anda lakukan semua ini kalau Anda mau. Ya benar. Apa yang dikatakan dia? Benar membuat kita pusing. Ya, Ya, ngerti kan? sederhana saja. Jangan berpikir terlalu jauh. Ya. Dan saya punya contoh. Contoh. Punya contoh. Contohnya apa? Contoh dari Cak Lontong maksudnya. Ya. Contoh. Apa? Ini saya ambil dari teman-teman kita yang kreatif. Ini supaya hemat, sepeda motor nggak perlu bensin, dikasih pedal, rantai, langsung di ontel. Jadi digoes ya. Ya, ini selain hemat BBM juga menyehatkan badan karena Iya, benar. baik to work ya. Jadi kerja yang baik. Sepeda, Pak, Oh, mendingan aja dia. naik sepeda. Bebannya berat. Kan kita sudah terlanjur punya sepeda motor. Ini buat yang sudah terlanjur punya sepeda Kan motor. bisa dijual Pak. Ya, yang ketiga, yang kedua ini biar hemat, sepeda motor nggak perlu diisi BBM, dipanggul. Itu enak nyenderan tuh, Pak, tuh. Di bawah Itu itunya, tangannya, Pak. Selain tidak perlu beli BBM, badan juga akan kuat. Ini bisa dicoba, Cipan. Dan yang ketiga, ini fuel indikator di lakban. Begitu ngisi tangki penuh, indikator di lakban biar dipakai kapanpun nggak turun. Oh iya benar ya ini. Nah, ini hemat. Jadi begitu full, langsung aja di lakban dia nggak akan turun-turun ya. Nih, Iya. ini bisa dicoba. Heeh. Jadi kalau indikator nggak turun-turun, walaupun yang di tangki habis jalan terus. Ya belum Dia tentu. tetap jalan. Bisa terus jalan. Bisa. Motornya. Bisa walaupun bensin habis maksudnya. Ya. Ya kan tadi kan- Bisa kan Anda bisa nuntun didorong tetap jalan. Kadang-kadang males orang-orang ini ya. Bapak bantuin saya dong Pak. Ini kan nggak masuk akal Pak. Masuk sampah menurut saya sih. Kok masuk sampah sih Saya Pak? di otak saya sekarang udah banyak sampah. Tapi ini, gara-gara ini- ngobrol sama dia, sampah mulu sekarang. Tips sederhana buat teman-teman ini. Apa? Kalau ke pom bensin, ini sebenarnya ya menurut saya yang menaikkan harga BBM itu hanya pom bensin kok. Loh, iya emang benar. Ya,
kantor-kantor, semua nggak ada yang naik BBM. Hanya pom bensin yang naikin harganya. Ya iya, namanya kan BBM belinya di situ. Makanya kita menyiasati. Ini pakai cara saya dan teman-teman. Dikasih rapot misalnya BBM. Nggak perlu. Kasih merah semua biar dia nggak naik. Oh itu kan itu istilah Pak. Bukan naik dalam arti kelas seperti itu. Udah deh Ini Pak, harga. langsung aja Pak. Tanya dulu kalau mau beli bensin. Tanya dulu gimana caranya? Tanya ke petugas. Iya. Tanya apa? Anda mau naik motor beli bensin, Pak. Harga bensin seliter berapa? Misalnya Anda 8.500. Nah, 8.000. Kalau setetes? Oh, kalau setetes kan nggak perlu beli kan? Oh. Nah, tolong tetesi tangki saya sampai penuh. Itu tetes mata lu, tetesin katanya. Silakan Kang Maman, Notulen. Dari mana nih? Oh, saya dari BBM Diesel. Wah, disingkat. Wah, disingkat apa tuh? Botak Bang Maman mirip Vin Diesel. Wah. Dari sekian banyak pelaku yang terlibat dalam kebijakan dan respon kenaikan harga BBM, dapat kita pilih dalam dua kelompok yang berhadapan yang terlihat tadi di sini. Pertama, pihak yang berposisi sebagai pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berargumen dan punya perspektif yang mendukung kenaikan harga BBM. Misalnya, diantaranya mereka menjadikan alasan ini sebagai upaya untuk menyelamatkan APBN yang banyak dihabiskan oleh subsidi BBM. Dan pihak yang kedua, pihak yang beroposisi, pihak yang punya argumen dan perspektif yang menentang kenaikan harga, yang diantaranya melihat kebijakan ini adalah bentuk tunduknya pemerintah terhadap korporasi asing dan tidak pro rakyat. Inilah demokrasi. Silakan saling berargumen dengan cara yang benar di jalan yang telah disepakati dan tidak sampai kehilangan kesantunan dan meruntuhkan harkat kemanusiaan. Sebagai rakyat, kami cuma berharap di pihak manapun orang-orang hebat itu berdebat, berpro kontra, semoga semuanya demi rakyat. Sekali lagi demi rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok atau kebencian pada seseorang atau pihak lain. Dan janganlah perdebatan cuma berakhir pada apa yang disatirkan Rhoma Irama. Kalian berdebat di pusat, hasilnya sama saja. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ayo, sekarang kan sudah dibentuk tim reformasi tata kelola migas. Semoga betul-betul bisa menyikat mafia migas yang merugikan rakyat dan negara. Terakhir, teringat seorang ibu yang berdiri di depan sebuah pertokoan yang menulis diskon besar 50%. Dia bergumam, apa artinya diskon kalau membelinya pun tak bisa? Masa buat berutang demi diskon? Masa harus berutang demi diskon? Jadi katanya lagi dengan sangat satir, biarkan saja naik. Yang penting kita mampu membelinya, daripada turun tapi kita tetap tak mampu membelinya. Jadi ayo orang-orang pintar dan pengusaha, wujudkan harapan yang bernada berdamai pada keadaan yang bertujuan untuk menyeimbangkan emosi ini. Dan terakhir, seperti kata Pak Jarwo,